Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Dunia Hewan. Kucing, baik kucing peliharaan maupun kucing liar, tidak luput dari risiko penyakit. Beberapa penyakit pun tergolong mematikan bagi kucing. Adapun cara terbaik yang dapat Anda lakukan untuk melindungi kucing peliharaan dari penyakit mematikan adalah memastikan kucing tetap berada di dalam rumah. Dengan berada di rumah, kucing peliharaan akan memiliki sedikit kemungkinan untuk bertengkar dengan kucing lain dan terkena risiko penyakit menular melalui luka. Selain itu, kucing juga akan terhindar dari parasit yang menyebar, seperti kutu, serta mencegah gagal ginjal yang disebabkan racun yang tertelan. Kucing liar dan kucing yang hidup bersama kucing-kucing lain di rumah sebetulnya memiliki risiko penyakit yang besar. Namun, kucing peliharaan yang berada di dalam rumah juga bisa tertular penyakit. Namun demikian, kabar baiknya adalah sebagian besar penyakit pada kucing bisa dicegah. Akan tetapi, kabar buruknya adalah ketika kucing Anda sudah tertular penyakit, akan sangat sulit diobati. Nah, Dunia Hewan akan memberitahukan beberapa penyakit mematikan pada kucing yang perlu kalian ketahui. Untuk itu, saksikan videonya sampai selesai. Penyakit yang pertama, leukemia. Leukemia atau felin leukemia adalah penyakit yang menyebar melalui urin, cairan hidung, dan air liur. Kucing dapat tertular penyakit melalui gigitan, berbagi makanan dan mangkuk air, dan dari sekadar hidup bersama. Kucing induk dapat menularkan penyakit ini ke anak kucingnya, dan anak kucing lebih mungkin tertular penyakit tersebut daripada kucing dewasa. Beberapa kucing akan segera jatuh sakit setelah tertular virus ini. Namun, pada kucing lain, gejala penyakit tidak akan muncul selama beberapa minggu. Leukemia dapat menyebabkan sejumlah kondisi, termasuk infeksi seluruh sistem tubuh, diare, infeksi kulit, penyakit mata, infeksi saluran pernapasan, infeksi kandung kemih, infertilitas, anemia, dan kanker. Penyakit kronis yang parah bisa menjadi tanda leukemia pada kucing. Meski tidak ada obat untuk leukemia, penyakit ini mudah dicegah. Memelihara kucing di dalam ruangan, membatasi paparan kucing lain, menjaga lingkungan hidup yang bersih, dan memastikan kucing Anda divaksinasi dapat membantu mencegah leukemia. Dokter hewan jarang melihat kasus leukemia di antara populasi kucing yang divaksinasi. Jadi jika kalian ingin kucing terhindar dari penyakit ini, lakukanlah vaksinasi pada kucing kalian di rumah untuk menghindari penyakit ini. 2. Felin immunodeficiency virus atau FIV. Penyakit ini dapat menyebar melalui luka gigitan, dan kucing luar ruangan paling rentan terhadap infeksi ini. Namun, tidak seperti leukemia, kontak biasa melalui berbagi makanan dan mangkuk air tidak secara signifikan meningkatkan risiko tertular penyakit ini. Meskipun induk kucing dapat menularkan virus ke anak kucingnya, hal ini jarang terjadi. Setelah virus memasuki aliran darah, virus dapat tetap tidak aktif sampai berkembang menjadi penyakit aktif. Penyakit ini bersifat terminal, dan karena menyerang sistem kekebalan, kucing yang mengidap penyakit ini berisiko lebih tinggi mengalami pembesaran kelenjar getah bening, bisul di lidah, gusi yang meradang, penurunan berat badan yang progresif, bulu yang buruk dan penyakit kulit, diare, anemia, penyakit mata, serta kanker. 3. Gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan salah satu penyebab utama kematian pada kucing tua. Penyebab penyakit ginjal termasuk usia, genetika dan faktor lingkungan seperti akses menelan zat beracun. Gagal ginjal pada kucing dapat terjadi dalam dua bentuk, yakni akut dan kronis.
gagal ginjal akut dikaitkan dengan penghentian fungsi ginjal secara tiba-tiba, sedangkan gagal ginjal kronis disebabkan penurunan fungsi ginjal yang progresif. Sejumlah gejala dapat muncul akibat penyakit ginjal, termasuk buang air kecil yang berlebihan, rasa haus yang meningkat, mual, suara bergemeretak atau retak di rahang, muntah, dehidrasi, sembelit, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, halitosis atau bau amonia. Jika kucing Anda mengalami salah satu dari gejala ini, dokter hewan dapat menguji penyakit ginjal dan gagal ginjal. Urinalisis dapat menguji apakah urin kucing encer, yang menunjukkan bahwa ginjalnya tidak mengeluarkan kotoran. Tes darah dapat memeriksa kadar kreatinin dan nitrogen urea darah. Kadar kreatinin yang meningkat bisa menjadi tanda hilangnya fungsi ginjal. Meskipun tidak ada obat untuk penyakit ginjal kucing, Anda dapat mengobatinya melalui penyesuaian pola makan, pengobatan, dan terapi hidrasi kucing. 4. Panleukopenia. Panleukopenia, yang juga dikenal sebagai feline distemper, adalah penyakit virus yang sangat menular pada kucing. Anak kucing paling berisiko, dan mereka hampir selalu mati, meskipun diberi pengobatan, setelah tertular penyakit ini. Penyakit ini dapat menyebar melalui cairan tubuh, feses dan kutu, dan biasanya ditularkan melalui mangkuk makanan dan air yang terkontaminasi, baki kotoran, dan pakaian. Panleukopenia memengaruhi saluran usus kucing dan menyerang sistem kekebalannya. Kucing yang menderita penyakit ini kemungkinan besar akan mengalami diare, muntah, dehidrasi, kurang gizi, dan anemia. Gejala berupa depresi, kehilangan nafsu makan, lesu, serta menggigit ekor dan kaki belakang. Dokter hewan dapat mendiagnosis panleukopenia kucing melalui tes tinja dan darah. Perawatan panleukopenia kucing bersifat agresif, karena penyakit ini dapat membunuh dalam 1 hari kontraksi. Kucing biasanya menerima transfusi darah, antibiotik, dan suntikan vitamin untuk memerangi penyakit. Dokter hewan melihat beberapa kasus panleukopenia di antara kucing yang divaksinasi, tetapi tingkat infeksi tetap tinggi pada populasi yang tidak divaksinasi. 5. Rabies. Rabies pada kucing adalah salah satu penyakit kucing yang paling berbahaya, karena tidak hanya menginfeksi kucing, namun juga dapat ditularkan ke manusia. Alih-alih penularan dari kucing ke kucing, rabies kucing biasanya menyebar ke kucing melalui gigitan hewan liar. Penyakit yang melemahkan dan merosot ini menyerang sistem saraf. Rabies pada kucing bisa terlihat lambat bergerak. Penyakit ini dapat berkembang biak dalam sistem kucing selama 2 hingga 5 minggu. Gejala berupa koordinasi yang buruk, konjungtivitis, menguap, mengeluarkan air liur, demam, perilaku aneh, depresi, dan penurunan berat badan. Tidak ada pengobatan atau obat untuk rabies kucing. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah memastikan kucing divaksinasi untuk melawan penyakit, dan menjaganya tetap di dalam rumah untuk menghindari kontak dengan hewan yang terinfeksi. Nah, itulah tadi penyakit mematikan pada kucing. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini agar tidak ketinggalan mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari channel Dunia Hewan. Terima kasih.